Kelompok metode itu tadi berdiri di atas satu asumsi yang sangat masuk akal secara intuitif. Aset yang masih baru memberikan manfaat lebih besar dibanding aset yang sudah tua. Bayangkan, kamu baru beli laptop baru. Di tahun pertama, laptopnya kencang. Semua aplikasi berjalan mulus, baterainya tahan lama, kontribusinya untuk produktivitasmu sangat besar. Di tahun ketiga, mulai lemot. Di tahun kelima, butuh waktu 5 menit hanya untuk menyala. Manfaat yang diberikan laptop itu menurun dari tahun ke tahun. Dan logikanya, beban biaya yang dialokasikan pun seharusnya mengikuti pola yang sama. Inilah fondasi dari kelompok depresiasi dengan pembebanan menurun. Asumsinya adalah aktiva tetap harus didepresiasi dengan jumlah yang besar pada tahun-tahun awal penggunaannya dan semakin mengecil untuk tahun-tahun berikutnya. Ada 2 metode dalam kelompok ini. Pertama, metode jumlah angka tahun. Kedua, metode saldo yang menurun atau declining balance method. Keduanya menghasilkan pola pembebanan yang menurun, tapi dengan cara penghitungan yang berbeda. 2 metode, 1 prinsip yang sama. Kita mulai dari yang pertama, metode jumlah angka tahun yang menggunakan proporsi sisa umur sebagai kunci perhitungannya. Proporsi sisa umur itu tadi terdengar rumit, tapi setelah dipahami logikanya, cara hitungnya justru sangat terstruktur dan bisa diprediksi. Bayangkan kamu punya tiket konser yang berlaku 5 hari. Di hari pertama, kamu masih punya sisa 5 hari untuk menikmatinya. Nilai manfaatnya paling tinggi. Di hari kedua, sisa 4 hari. Di hari ketiga, sisa 3 hari. Semakin hari berlalu, semakin kecil sisa manfaat yang ada. Itulah logika di balik metode jumlah angka tahun. Langkah pertama adalah menghitung jumlah angka tahun, yaitu menjumlahkan semua angka dari 1 sampai umur ekonomis aset. Untuk mesin dengan umur ekonomis 5 tahun, jumlah angka tahunnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Angka 15 inilah yang menjadi penyebut dari seluruh perhitungan. Di tahun pertama, mesin masih punya sisa umur 5 tahun. Proporsinya adalah 5 dibagi 15. Di tahun kedua, sisa umur tinggal 4 tahun. Proporsinya 4 dibagi 15. Pola ini terus berlanjut hingga tahun kelima dengan proporsi 1 dibagi 15 yang merupakan proporsi terkecil. Proporsi inilah yang kemudian dikalikan dengan nilai yang disusutkan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu untuk mendapatkan depresiasi di setiap tahunnya. Konsepnya sudah jelas. Sekarang kita terapkan proporsi-proporsi ini ke data PT Berlian untuk melihat angka depresiasi yang dihasilkan di setiap tahunnya. Data PT Berlian itu tadi kini menghasilkan pola yang sangat berbeda dari metode garis lurus. Dan perbedaan itu terasa paling mencolok di tahun pertama. Masih menggunakan mesin produksi PT Berlian. Harga perolehan Rp15.500.000, nilai residu Rp500.000. Sehingga nilai yang disusutkan adalah Rp15 juta. Umur ekonomis 5 tahun, jumlah angka tahunnya 15. Ikuti perjalanan angkanya tahun per tahun. Di tahun pertama, proporsinya adalah 5 dibagi 15 dikalikan Rp15 juta. Hasilnya depresiasi sebesar Rp5 juta. Di tahun kedua, proporsi turun menjadi 4 bagi 15, menghasilkan Rp4 juta. Tahun ketiga, proporsi 3 bagi 15 menghasilkan Rp3 juta. Persis sama dengan metode garis lurus, tapi ini hanya kebetulan di titik tengah. Tahun keempat turun lagi menjadi Rp2 juta, dan tahun kelima hanya Rp1 juta. Yang menarik adalah totalnya. Jumlahkan semua depresiasi dari tahun pertama hingga kelima. Rp5 juta ditambah Rp4 juta ditambah Rp3 juta ditambah Rp2 juta ditambah Rp1 juta. Totalnya tepat Rp15 juta. Persis sama dengan nilai yang harus disusutkan. Tidak lebih, tidak kurang. Pola menurun ini akan terlihat lebih jelas lagi dalam tabel program depresiasi lengkap. Termasuk bagaimana nilai buku aset bergerak lebih cepat turun di awal dibanding metode garis lurus. Tabel lengkap itu tadi memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat hanya dari angka per tahun, yaitu betapa cepatnya nilai buku turun di tahun-tahun pertama. Perhatikan pergerakan nilai buku dari kolom paling kanan. Di tahun awal sebelum depresiasi,
nilai buku mesin adalah Rp15.500.000. Setelah depresiasi pertama sebesar Rp5 juta di tahun 2005, nilai buku langsung anjlok ke Rp10.500.000, turun hampir sepertiga dari harga perolehan hanya dalam setahun. Bandingkan dengan metode garis lurus yang di tahun yang sama hanya turun ke Rp12.500.000. Perbedaannya sudah terasa sejak tahun pertama, selisih Rp2 juta di nilai buku. Masuk tahun 2006, depresiasi sebesar Rp4 juta membuat akumulasi melonjak ke Rp9 juta dan nilai buku tersisa Rp6.500.000. Di tahun 2007, depresiasi Rp3 juta membuat nilai buku menjadi Rp3.500.000. Di tahun 2008, hanya Rp2 juta yang dibebankan, nilai buku menjadi Rp1.500.000. Dan di tahun terakhir 2009, depresiasi terkecil sebesar Rp1 juta membawa nilai buku turun tepat ke Rp500.000, persis nilai residunya. Nilai buku yang lebih cepat turun di awal bisa sangat berguna bagi perusahaan yang ingin mengakui biaya lebih besar di tahun-tahun ketika aset masih produktif. Metode kedua dalam kelompok ini, metode saldo yang menurun, menggunakan pendekatan yang berbeda lagi untuk mencapai efek yang serupa.